Ya, kita masuk seksi selanjutnya. Yang seksi terakhir, kita punya atlet selama ini kan seperti biasa gambarkan seperti gambarkan dokter. Kita hanya berharap bahwa KONI Sulawesi Tengah selaku penanggung jawab keseluruhan atlet yang ada di daerah dalam menghadapi event tertentu mestinya atau seharusnya menggunakan ini, karena inilah yang menurut pengamatan Dr. Yudi selama ini sehingga atlet kita itu tidak memiliki napas panjang. Kemudian sampai di itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan hyperbaric ini punya kriteria batas usia tertentu? Kalau anak berapa, kemudian kalau nenek-nenek apakah bisa, apa yang banyak menderita sakit gula ini dok? Ini kelompok usia yang sudah rentang, apakah ini juga cocok untuk ini? Bagaimana dok? Jadi begini, pertama ya untuk atlet yang tadi yang diinginkan kepada kami, sebenarnya dengan adanya teknologi hiperbarik oksigen ya di luar negeri itu sudah menggunakan, jadi mengcombine dari program pemusatan latihan daripada atletnya ini dengan program hiperbarik, sehingga apa tujuannya? Untuk peningkatan dari performa daripada fisik dan ketahanan atau endurance daripada atlet. Demikian. Kalau dulu kita pernah lihat petinju, seorang petinju setelah dia latihan menjelang pertandingan, dia latihan ke puncak, di bawah dataran tinggi di puncak, dia latihan di sana. Nah sebenarnya buat apa ke puncak? Ada hiperbarik sekarang. Kalau dulu mungkin maksudnya ke puncak itu untuk mencari udara yang murni, mencari segar. Sekarang dengan kehadiran hiperbarik ini ngapain ke puncak? Betul. Sehingga sebenarnya dibawa ke puncak itu ya, ke dataran tinggi, supaya apa? Darah kita kan oksigennya lebih tipis kalau di atas, sehingga apa? Merangsang darah itu untuk mengeluarkan istilahnya apa ya? Hemoglobinnya lebih meningkat, demikian. Sehingga yang dimaksud adalah kalau HB-nya di sini tinggi, maka pada saat dia pertandingan oksigen kan kadarnya tinggi di daerah dataran rendah. Nah, di situ dia bisa menghirup dan hemoglobin itu bisa menangkap oksigen lebih banyak. Nah, tapi kalau sudah ada hiperbarik, ya otomatis sudah betul. Itu yang bisa disampaikan. Jadi pentingnya penggunaan hiperbarik oksigen ini pada atlet. Satu, pada atlet kita juga bisa mengurangi resiko cedera. Bisa dok ya? Bisa. Satu, cedera. Contohnya kita ambil contoh Valentino Rossi. Ini pembalap itu pada saat dia mengalami suatu miss pada tikungan tertentu, dia akhirnya accident, terjungkir, dia ada lumayan traumanya, lumayan sampai harus operasi dan sebagainya. Dan tapi saya lihat cepat sekali pemulihannya. Ya itu penggunaan hiperbarik. Wah, luar biasa. Dan pada saat dia tampil kembali, dia juga hiperbarik. Nah itu yang paling penting bagi seorang atlet. Ya, performance dan endurance ini perlu ditingkatkan. Ada satu contoh lagi, kalau kita lihat sepak bola, atlet kita, terus terang aja Pak, saya kalau lihat sepak bola PSSI melawan mungkin dari Laos, dari Kamboja, kita lihat postur daripada orang-orangnya itu hampir sama dengan kita, sama-sama tingginya sama. Tapi kenapa dia punya kekuatan fisik lebih, gitu kan? Karena apa? Kalau kita lihat, kalau atlet kita menggiring bola, 1, 2 sudah diambil ulang begitu kan. Jadi cepat sekali ini. Nah itu karena apa? Kalau kita amati, ya karena dia sambil menggiring bola di sini sambil lari, dan pada saat itu nafas kita dibutuhkan daripada oksigen yang sangat tinggi. Nah pada saat kalau tidak menggunakan itu ya seperti itu Pak, masih
Jadi jangankan berpikir strategi dalam menyerang, bawa badan lari aja sudah ngos-ngosan begitu kan. Akhirnya iya seperti itu. Jadi memang hiperbaric ini sangat berfungsi bagus di dalam pembentukan napas, ketahanan napas dan kesehatan. Betul. Kemudian yang terakhir Bang Kado itu menyangkut masalah usia yang bisa. Oh ya, usia. Untuk usia, hiperbarik ini juga kan saat ini bisa digunakan untuk anak-anak. Yeah. Anak-anak di sini adalah bukan hiperbarik yang biasa demikian, ada hiperbarik khusus. Oh ada. Ya. Biasanya digunakan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ini apa namanya ada gangguan berkebutuhan khusus itu yang biasanya menggunakan ini karena adanya gangguan daripada perkembangan sel otak gitu. Itu menggunakan hiperbarik secara khusus yang mana penekanannya langsung menggunakan oksigen yang ditekankan. Kalau ini kan kita menggunakan udara. Nah, kalau pada usia yang sudah usur kita tidak terbatas usia. Oh iya. Bahkan pada pasien tidak sadar, kalaupun dia harus menerima suatu tindakan hiperbarik, maka bisa kita lakukan sambil tidur pun pasien itu bisa dimasukkan ke dalam ruang hiperbarik, yang mana pastinya itu akan dilakukan suatu tindakan dulu, yaitu miringotomi atau melubangi kendang telinga supaya dia tidak equalism, sehingga pada saat peningkatan tekanan di situ tidak terjadi pecah kendang telinganya. Demikian. Jadi dia anak-anak bisa menggunakan dengan hiperbarik tertentu. Tentu tujuannya nanti agar pembentukan tubuh dan sel-sel dalam tubuh selanjutnya lebih bagus. Betul. Dan ada satu lagi yang harus saya sampaikan di sini. Kenapa manusia tidak menggunakan hiperbarik atlet-atlet kita? Di Inggris, di sana yang terkenal adalah pacuan kuda, yang sampai ada taruhan yang tinggi-tinggi itu. Di sana kudanya saja dihiperbarik. Nah, kenapa atlet-atlet kita ini kok tidak hiperbarik? Di sana itu hewan saja hiperbarik. Demikian. Oleh karena itu, ya sayang kalau hiperbarik ini atlet kita tidak memanfaatkan. Padahal sangat besar sekali manfaatnya. Satu, apabila terjadi cedera pada atlet, misalnya atlet rawan cedera, Pak, warming up kurang, maka mungkin cedera otot, mungkin robeknya ligamentum, itu akan terjadi. Kemudian contohnya sudah banyak, Valentino Rossi pakai, kemudian David Beckham, lah itu menggunakan hiperbarik. Kalau yang itu pada atlet. Kalau pada artis, ya ini utamanya hubungannya dengan ibu-ibu ini. Pasti tidak ada ibu-ibu kita yang tidak ingin cantik. Ya, salah satu fungsi daripada hiperbarik di sini adalah pembentukan daripada jaringan sel-sel kolagen di sini. Sehingga apa? Hilangkan yang namanya kerut-kerut. Nah, kan biasanya ibu-ibu, sangat sensi sekali kalau kelihatan kerut. Inginnya akan terlihat selalu muda begitu. Berarti bukan hanya kepada atlet dan berkebutuhan yang sakit tapi termasuk ibu-ibu yang kepingin cantik setiap saat. Hiperbarik adalah solusinya. Sekarang hiperbarik ini ada di rumah sakit Bayangkara Palu di Polda Sulawesi Tengah dan siap untuk dijadikan sebagai alternatif pengobatan, alternatif kebugaran, alternatif untuk menjalankan aktivitas yang jauh lebih berat. Sangat kita sayangkan kalau ketersediaan alat ini yang tidak yang memiliki nilai beli yang tinggi tidak memanfaatkan apalagi alat ini tidak dimiliki oleh semua daerah. Di Indonesia ini saya tahu sekali cuma bisa hitung jari. Mungkin dari Rumah Sakit Angkatan Laut memang yang pertama itu jadi itu yang seperti yang disampaikan oleh
Dokter Yuri Darmawan. Ada juga Pak, satu lagi nih. Iya, siapa? Sebenarnya, nah ini juga akibat ketidaktahuan daripada dokter-dokter di Indonesia ini. Karena memang kesehatan hiperbarik ini nggak diajarin di waktu kita sekolah dokter dulu. Iya. Tapi hanya ada saat ini kan ada fakultas kedokteran tertentu yang mengajarkan itu sebagai mata kuliah, yaitu ya seperti Fakultas Kedokteran Hang Tua Surabaya itu ada, kemudian di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta itu mengajarkan tentang makanya di sini hiperbarik tidak pernah istilahnya dokter saraf ada yang stroke kemudian oh ya ini rujuk juga ke hiperbarik. Tidak tahu karena sama sekali nggak tahu. Dan satu lagi yang penting saat ini musimnya pandemi COVID-19 hiperbarik adalah salah satu solusi. Demikian saat ini dokter kita, medis kita ibarat kalau saya analogikan hanya mengurusi mobil yang mogok saja. Iya. Padahal muatannya ini fungsinya untuk mensuplai daerah yang dituju itu tidak terpikirkan. Pasti yang terpaku pada ada badai sitokin ini kenapa? Kan ibarat kita nih mobil ini mogok kenapa? Loh, kenapa kok harus mobil mogok terus? Kenapa nggak pakai helikopter saja gitu? Iya. Oke, terima kasih Dok. Karena perbincangan kita rupanya harus diakhiri ini. Jadi apapun solusinya yang kita sampaikan tadi, kita tinggal melakukan, alatnya siap, dokter yang membimbing sudah siap, dan memang ahlinya bilang itu. Oke, para pemirsa, pendengar, pembaca, apapun logika Anda, mari berbicara dengan logis di podcast logis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.